Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita hari ini, kita kembali bersekutu dalam sapaan teduh kita. Dan kita minta pertolongan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu hari ini. Tuhan berikan kami kembali waktu untuk kembali beraktivitas. Dan sebelum itu kami kembali bersekutu dalam sapaan teduh kami. Kiranya Bapa yang tolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats sapaan teduh kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita berada pada situasi duka cita. Duka cita tentu bukanlah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Tetapi duka cita sering sekali menjadi sebuah gambaran akan kehidupan yang sedang menghadapi kesedihan atau kesusahan hati. Baik itu karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan kita, atau mungkin kehilangan harta milik kita. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bersama bahwa ada satu duka cita yang sering sekali luput dalam kesedihan dan dalam tangisan, yaitu duka cita karena sudah melakukan dosa. Duka cita karena melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Duka cita karena hidup jauh daripada Tuhan. Tidak sedikit orang yang merasa baik-baik saja, ataupun mungkin ada orang yang bisa tertawa ketika dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak sedikit orang yang merasa tenang ketika dia melakukan hal yang tidak baik, ketika dia melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa tidak ada masalah ketika dia jauh daripada Tuhan. Tidak ada sedikit pun rasa yang hilang di dalam dirinya ketika dia melakukan duka cita karena dosa. Oleh sebab itu, kita tidak menyadari bahwa ketika kita berduka cita karena dosa kita, sebenarnya kita kehilangan banyak hal di dalam hidup ini. Terlebih-lebih sebenarnya kita bisa kehilangan kehidupan kekal yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita, yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Ketika Yesus mengatakan dalam nats kita hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya pada saat itu Yesus sedang mengarahkan pandangannya, mengarahkan perhatiannya kepada setiap orang yang hatinya itu hancur, yang hatinya itu sedih, yang hatinya itu menangis karena sudah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana orang yang dibebaskan karena terlilit utang sehingga tidak bisa lagi membayar utang tersebut, tapi dikatakan kamu dibebaskan dari utang-utangmu. Sebagaimana orang yang hidup di penjara dan harus dipenjara karena melakukan hal yang tidak baik, tapi dikatakan kamu bebas hari itu, kamu bebas hari ini. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya sukacita yang mereka hadapi, besarnya kebahagiaan yang mereka rasakan pada waktu itu.
demikian jugalah Tuhan mau mengatakan kepada kita. Kepada hati setiap orang yang hancur karena menyadari bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kepada setiap orang yang hatinya pada waktu itu benar-benar sedih karena ada noda, karena kejahatan yang sudah dia lakukan, yang mungkin tidak terlihat manusia, tapi dia tahu apa yang sudah dia lakukan itu tidak tersembunyi bagi Tuhan. Hatinya benar-benar hancur, hatinya benar-benar tidak tenang, hatinya benar-benar sedih karena jauh daripada Tuhan, karena sudah melakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan di sana Tuhan mengatakan, kamu sudah diampuni. Bukankah ini adalah hal yang sangat membahagiakan? Ketika kita sebenarnya harus dihukum karena dosa kita, tapi Tuhan berikan pengampunan bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita renungkan bersama-sama bahwa duka cita karena dosa adalah gambaran ketidaksempurnaan kita. Dan ketidaksempurnaan itu dipulihkan melalui pengampunan yang asalnya pada Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah dalam sukacita pengampunan, menjadi pribadi yang semakin berkenan bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali menguatkan kami, di mana kami saat ini juga menyadari kami sudah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang mungkin tidak diketahui oleh manusia tapi tidak tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh malu, kami hidup dalam kesedihan, hati kami hancur ketika kami tahu apa yang sudah kami lakukan itu benar-benar tidak berkenan bagi Engkau, mendukakan hati Tuhan, hidup jauh daripada-Mu. Tapi kami dalam ketidaksempurnaan kami beroleh pengampunan, beroleh pemulihan yang tetap mengizinkan kami untuk memiliki kehidupan yang kekal yang asal daripada Engkau. Bapa, mampukan kami untuk hidup dalam pemulihan pengampunan yang Engkau berikan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya itu selalu terjadi dalam hidup kami dari hari ke hari. Terkhusus kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh pelayan-pelayan KAKR di wilayah Jakarta, Kalimantan, dalam segala keberadaan mereka, keterbatasan mereka. Mereka memberi hati mereka Tuhan untuk senantiasa rindu melayani kategorial anak KAKR, yang tentu juga ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Tapi kami percaya tidak ada pelayanan yang sia-sia di hadapan Tuhan, selagi kami tetap memiliki hati yang tulus untuk melayani. Dan itu akan berbuah di kemudian hari, ketika anak KAKR yang kami didik saat ini menjadi generasi penerus gereja yang luar biasa. Engkau yang berkati setiap pelayan-pelayan KAKR dalam setiap keberadaan hidup mereka. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka dalam keluarga mereka yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga Bapa, kiranya Engkau mempertemukan teman yang sepadan yang takut akan Engkau. Yang masih dalam perkuliahan pun kiranya Tuhan yang tolong mereka untuk menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, sehingga mereka pun bisa mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Sehingga mereka pun semakin merasakan bagaimana mereka merasakan penyertaan Tuhan, semakin bersuka cita untuk memberi hati untuk melayani Engkau. Bapak, terima kasih buat orang-orang yang luar biasa yang memberi diri untuk melayani anak KAKR. Kiranya Bapak yang senantiasa memberkati mereka. Kami juga akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk menjalani hari kami hari ini dengan baik. Dan kiranya Bapak, apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bila kami akan nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.